Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Triana Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode interpolasi Newton pada Python 3 untuk menyelesaikan salah satu soal atau studi kasus GLBB, yaitu sebagai berikut. Jadi untuk materinya di sini interpolasi Newton. Jika kita mempunyai sebuah grafik seperti ini, kemudian kita masukkan titiknya, tempatkan x0 dan x1, kemudian kita buat titik di tengahnya x, kemudian ini fx0, ini fx1 dan ini fx-nya. Jika kita mencari fx-nya di sini yaitu fx dikurangi fx0 per x min x0. Kemudian f sama kayak f x min 1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0, sehingga didapatkan nilai fx yaitu fx0 ditambah fx1 min fx0 dibagi x1 min x0 dikali x min x0. Di sini kita asumsikan bahwa fx0a dan fx ini tuh merupakan a1. Nah, di sini sehingga a0-nya adalah fx0, a1-nya seperti ini. Kemudian jika kuadratik yaitu sama halnya seperti tadi, kita tinggal menambahkan A2 di sini, A2 dikali X min 0 dikali X min X1, sehingga didapatkanlah nilai A2 seperti ini. Persamaannya, kemudian jika interpolasi order Newton, di sini kita mencari fnx A0 tambah A1 X dikali X min X0 tambah A2 X min X0 dikali X min X1 ditambah AN dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min Xn min 1 seterusnya. Nah, di sini dapatkan juga A0, A1 dan A2-nya. Nah, kemudian di sini untuk AN-nya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini tadi kasusnya seperti ini, itu sebuah mobil dipercepat dan kita akan dengan V0 itu 10 meter per second, kemudian percepatannya 2 meter per second kuadrat, dan di sini untuk menentukan jarak tempuh tiap 0,5 second selama 10 second pertama. Nah, di sini tuh dengan T sama dengan 369, jadi kita menggunakan misalkan S sama dengan V0-nya gitu 10 dikali T-nya 3 yang pertama, ditambah setengah dikali A-nya 2 dikali T-nya tuh 3 kuadrat. Nah, di sini didapatkanlah 30 ditambah setengah 2 dikali 9 yaitu sama dengan 30 ditambah 18 dibagi 2 yaitu 9, jadi 39 untuk S sama dengan 3 second ini. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu sama didapatkan S 6 second di sini sama dengan 96 meter, S 9 second sama dengan 171 meter. Itu sebagai berikut. Nah, untuk simulasi pada Python-nya itu sebagai berikut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh 1 mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi di contoh ini sebuah mobil bergerak dipercepat dengan percepatan tetap jika kecepatan awal mobil 10 meter per second atau V0-nya 10 meter per second dan besar percepatan atau A yaitu 2 meter per second kuadrat. Melalui sebuah pengamatan diperoleh beberapa data jarak tempuh pada waktu tertentu dengan metode interpolasi Newton. Tentukan jarak tempuh mobil tiap 0,5 second selama 10 second pertama. Nah, di sini untuk menentukan S-nya kita menggunakan rumus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini tuh dengan waktu 3 second maka S-nya 939, kemudian 6 second S-nya 96 meter dan 9 second S-nya 171 meter. Nah, jadi kita akan membuat program ini dengan tujuan untuk membandingkan hasil perhitungan numerik atau interpolasi Newton dengan hasil teoritis atau rumus eksak fisika pada hubungan perpindahan terhadap waktu. Nah, di sini kita akan mengimport NumPy as NP, jadi untuk operasi matematika dan array, kemudian import mat untuk fungsi matematika, kemudian from Newton Poly import. Jadi kita akan membuat modul Newton Poly dan mengimport di dalamnya itu koefisien dan epal polinya. Jadi koefisien untuk menghitung koefisien polinomial Newton dan epal poli untuk menghitung hasil nilai interpolasi Newton di titik tertentu. Nah, kemudian di sini import matplotlib untuk membuat grafik seperti biasa. Kemudian di sini ada data pengamatan dari soal, itu X datanya data waktu,
369, kemudian Y datanya adalah data S atau perpindahannya itu 39, 96 dan 171 meter. Di sini untuk menghitung koefisien interpolasi Newton, di sini A sama dengan koef X data Y data. Jadi fungsi koef ini tuh untuk menghasilkan vektor koefisien A yang digunakan oleh metode Newton untuk membentuk persamaan polinomial interpolasi. Nah, kemudian ini untuk membuat rentang data. Jadi kita akan NP range 3,0, 9,5 dan 0,5. Di sini itu untuk membuat data waktu dari 3 second sampai 9,5 second dengan interval 0,5 second. Nah, di sini kenapa 9,5 tapi di sini 9 karena kita akan mengincludekan nilai 9-nya. Jadi dilebihin 9,5. Kemudian untuk perulangan untuk menghitung nilai hasil interpolasi dan nilai eksak, di sini ada for in range YI, 0 eval poli, karena kan ini menggunakan rumus interpolasi Newton, hasil interpolasi Newton dari modul Newton poli. Sedangkan ya eksak di sini tuh kita menggunakan hasil rumus eksak fisika. Jadi dengan menggunakan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat dengan nilai V0 10, kemudian V0 10, terus kemudian setengah dikali A-nya 2 dikali T kuadrat. Ini XI-nya itu waktunya. Kemudian di sini untuk membuat grafik perbandingan. Nah, untuk membuat grafik perbandingan sendiri di sini PLT plot X data Y data, untuk label data. Jadi datanya itu kita untuk membuat 3 kurva kan. Jadi ini untuk data, ini untuk Newton, dan ini untuk eksaknya. Dengan data ini bentuknya bulat titiknya, kemudian ini S-nya itu persegi. Nah, ini untuk membuat judulnya, kemudian label X-nya dan label Y-nya. Nah, di sini kita plot untuk menampilkan grafik. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai modul Newton polinya. Nah, di mana modul Newton poli ini untuk menghasilkan koefisien dan eval poli. Jadi eval poli ini rumusnya seperti ini. Itu seperti rumus di yang persamaan interpolasi Newton, yaitu misalkan kita mencari X, misalkan Fx yaitu A0 ditambah A1 dikali X min X0, atau kita mengetahui A1 nya itu adalah Fx1, misalkan di sini A berbanding titik 2M, kemudian dikurangi A K min 1, jadi Fx0 dibagi X data dikurangi X data K min 1. Nah, seperti ini. Atau dalam misalkan interpolasi order n Newton tuh di sini tuh misalkan kita nyari Fnx yaitu A0 ditambah A1 X min X0, kemudian tambah A2 X min X0 X min X1. Tapi ini tuh lebih di rinciin lagi gitu rumus-rumusnya. Namun tetap sama seperti rumus yang manualnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan merunning yang soal 6.1 ini. Nah, di sini didapatkanlah nilai dari jika waktunya 3 second, S intervalnya segini, 39 eksaknya. Jadi perhitungan numerik dan perhitungan eksak itu nilainya sama ya. Di sini S-nya perpindahannya. Jadi di sini tuh kan ada 3 data. Di sini ada data, kemudian yang bulat itu Newton hasil perhitungan numerik, kemudian ini di kotak hasil perhitungan eksak. Nah, ini tuh sangat-sangat berimpit, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi karena sangat berimpit, jadi itu perkumpulan dari bulat, kotak, dan bulat data, bulat Newton, dan kotaknya. Nah, seperti itu. Kita akan coba running lagi.
Nah, jadi nilainya adalah seperti ini. Jadi nilai kedua data, baik itu data numerik atau data eksak, yaitu menampilkan hasil yang sama persis di antara keduanya. Kemudian jika kita misalkan disesuaikan dengan soal, yaitu tentukan jarak tempuh tiap 0,1 second selama 10 second pertama. Jadi kita akan mengganti dengan ini dalam NP-nya kita akan mengganti menggunakan 0,0, 10,5 dan 0,5. Nah, jadi kita misalkan gue ganti di sebelah sini 0,0, 10,5 karena kita memasukkannya 10 second, jadi 10,5 dan 0,5. Save, kita running. Nah, di sini dapat terlihat bahwa hasil antara numerik dan juga eksak itu sama. Di sini rentangnya 0,5, 0,5, 0,5, 1,1, 1,5, 2, 2,5, 3. Jadi jaraknya 0,5 second. Kemudian di sini juga sampai 0 sampai 10 second waktunya, dan perpindahannya dari 0 sampai 200 meter. Jadi ini tuh perbincangan data interpolasi Newton dan nilai eksaknya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa hasil dari tabel dan grafik bisa kita lihat bahwa metode Newton dan nilai eksak ini, hasil teori GLBB ini sama persis karena data yang digunakan membentuk fungsi kuadratik. Artinya interpolasi Newton berhasil mempresentasikan gerak mobil dengan sangat akurat di rentang waktu 0 sampai 10 second. Nah, grafiknya itu berhimpit sekali, jadi tidak ada selisih antara metode numerik dan metode eksak. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.